Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم majtama'ana qaum fi baitin min buyutillah yatlu alaihi ayatihi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam pengajian rutin kita, malam Selasa. Allah mengumpulkan kita semuanya hadir di majelis ini. Tentu itu semuanya karena taufik dari Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita bisa mengisi waktu kita untuk ada di majelis ilmu, majelis zikir, yang tentu seperti yang kita sudah pernah sampaikan hadis Nabi tentang keutamaan majelis ilmu. Di antaranya ada 4 yang Allah berikan. Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah senantiasa mengucurkan rahmat kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah. Malaikat selalu membentangkan sayapnya ke atas orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wa zakarallahu fi man 'indahu, dan Allah senantiasa menyebut nama orang-orang yang berada di majelis tersebut. 4 keutamaan ini sudah cukup bagi kita untuk memotivasi kita semuanya agar selalu berada di majelis ilmu, terutama di majelis kita setiap malam Selasa dan malam Jumat. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Jadi kata istiqomah itu berasal dari kata taqwim, ya, kemudian iqomah, dan selalunya berakhir istiqomah. Taqwim itu pertama coba-coba, ya, berusaha. Yang kedua terus diupayakan, baru kemudian bisa istiqomah, ya. Nah, orang-orang yang beristiqomah ini jaminan dari Allah, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
Allah adalah Tuhan kami. Waalaikumsalam. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini yang menarik di sini adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang itu akan selalu dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ini selalu berada bersama dengan dia, yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kepada malaikat itu Allah perintahkan, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, wa la tahzanu, kamu jangan bersedih. Jadi malaikat selalu bersama dengan orang yang istiqomah ini, sehingga malaikat membantu segala urusan-urusannya, urusan fisiknya, urusan rumah tangganya. Silakan. Fafassahu fil majalisi yafsahu, fafsahu yafsahil. Kata Allah dalam Al-Quran, lapang-lapangkan majelis untuk saudara-saudara, nanti Allah akan lapangkan hati kalian. Ayo, kasih banyak yang jalan. Jadi Allah akan berikan malaikat untuk selalu membantu dia dalam urusannya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allah akan berikan kepadanya kabar gembira berupa surga. Ada tikun doa di mana mereka akan kembali ke sana. Para hadirin sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini salawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini pembahasan kita setiap malam Selasa adalah pembahasan kitab fikih. Bulughul Maram saya padukan dengan fikih Islam, supaya sederhana kita membahasnya. Seperti yang saya sampaikan malam Jumat kemarin, bahwa kita mesti belajar ilmu fikih, karena yang namanya orang yang duduk di majelis ilmu, orang paham, dia sudah paham agama. Jadi antum dalam pandangan orang ini orang-orang yang sudah ngerti agama. Makanya harus terus ditambah ilmu. Ilmu harus kita tambah. Untuk siapa? Diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya, anak istri kita, tetangga kita, dan semua umat Rasulullah SAW yang membutuhkan panduan-panduan, bimbingan-bimbingan. Jadi tidak lagi mengatakan saya ini hanya murid, ya murid di sini, di luar orang sudah pandang beda, ya sudah kecap itu. Di mana ngajinya? Majelis. Kalau namanya majelis, ya berarti majelis ilmu. Insya Allah yang kita bahas pun berkisaran tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bab yang kita bahas adalah bab tayammum. Saya mulakan, kemarin sudah kita bahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tayammum ini sebagai jalan keluar. Dan surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, dari jamban, tentu kita berhadas, ya, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air untuk beribadah, untuk sholat, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yaitu tanah yang bersih, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapulah wajahmu dan kedua tanganmu dengan tanah tersebut. Al-Maidah ayat 6. Salah satu keutamaan
Rasulullah dan umat ini, khususnya untuk Rasulullah SAW. Saya sudah sampaikan kemarin dari Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Nabi, aku itu diberikan oleh Allah 5 hal yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirat asy-syahri. Musuh-musuhku itu ya merasa takut denganku sekalipun jaraknya itu perjalanan 1 bulan. Jadi sudah gentar musuh ketika Nabi SAW mau mengirim pasukan, itu udah gentar. Ya sampai sekarang sebenarnya kita lihat ya Yahudi Israel itu gentar melawan Palestina. Dia mengandalkan senjata, kalau one by one tidak berani. Ya, nyaranya dengan menggunakan pesawat, dan itu menghantam rakyat sipil yang tidak punya senjata. Coba kalau pertempuran darat tanpa alat kayak zaman dulu, itu, ya. Nah ini jaminan dari Allah kepada kita kaum mukminin. Karena kenapa? Di antaranya yang membuat mereka takut itu adalah umat Islam kalau berperang cari mati, cari syahid, ya. Dan ya dari dulu sampai sekarang, sampai akhir kiamat itu Allah berikan kelebihannya Rasulullah dan umatnya di situ. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan untuk sebagai alat bersuci. Dimanapun kita ibadah, yang penting tempatnya, tanahnya tidak bernajis, silakan kita sholat di situ. Walaupun tidak pakai sejadah, langsung kita sujud di tanah, tidak mengapa. Ya, langsung disujud di tanah. Fa ayyuma rajulin adrakat salata falyusalli wa dzakara hadis. Maka apabila telah datang waktu sholat, lakukanlah sholat. Ya. Jadi ini adalah kelebihan yang diberikan Allah. Kemudian ada sambungan wahilat li ganamu wa utitu syafa'ah wa kana nabiyyu yub'atsu fi qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Dan dihalalkan untukku, kata Nabi, ganaim, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kalau dulu nabi-nabi sebelum Rasulullah itu diharamkan makan harta rampasan perang. Ya, kalau perang ada yang ditinggalkan, nah itu menjadi hak kaum mukminin untuk mengambilnya. Tapi di zaman sebelum Rasulullah itu tidak boleh, ya, tidak boleh mereka makan harta rampasan perang. Dikumpulkan di satu tanah lapang, hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhunna, dalam Al-Quran, sehingga nanti akan datang api dari langit yang melahap harta rampasan perang itu, jadi nggak dimakan, nggak boleh diambil. Tapi kalau Rasulullah dihalalkan kepada Rasulullah. Subhanallah. Ya, wa kana nabiyyu wa utitu syafa'ah, dan Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak ada yang berani memberikan syafaat. Ya, dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa, tidak ada yang berani untuk berbicara dengan Allah nanti di padang mahsyar. Ketika manusia semuanya berkumpul, tidak ada jalan keluar, belum diadili, belum dihukumi dan lain sebagainya, orang semuanya kekhawatirannya luar biasa. Saya ini masuk mana ya, surga apa neraka ya? Saya ini kira-kira, pokoknya terbayang waktu di dunia semuanya. Ya, macam mana kita kalau mau diadili itu kita belum tahu, ya, banyak salah kita atau banyak benar kita. Ya, itu udah gelisah. Dan kegelisahan ini melanda semua manusia, dari Nabiullah Adam sampai manusia terakhir yang diwafatkan Allah, datang kepada Nabiullah Adam. Kata Nabiullah Adam, jangan minta saya untuk berbicara kepada Allah. Allah murka,
di hari ini. Ya, saya tidak pernah melihat Allah marah seperti hari ini. Saya pernah buat dosa, saya pernah makan buah kuldi, hanya satu dosanya. Kita berapa dosa itu? Pada berhati kita mau ketemu sama Allah ini. Ya, kata Nabi Adam, saya pernah makan buah kuldi, jangan saya. Ya, coba tanya sama Nuh, mudah-mudahan dia mau menghadap Allah. Begitu sama-sama Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, jangan suruh saya untuk menghadap Allah. Saya pernah buat dosa. Saya pernah minta supaya Allah selamatkan anak saya yang durhaka, tapi Allah menegur saya. Saya belum pernah nengok Allah marah seperti marahnya hari ini. Tanyakan sama Musa. Datang sama Nabi Musa, jangan kasih tahu, jangan suruh saya pernah bunuh orang. Dulu pernah Nabi Musa melerai kaum Bani Israel dan kaumnya Fir'aun, dipukulnya sekali tojok mati. Ya, saya tidak berani. Coba tanya sama Nabi Isa. Kata Isa, saya tidak berani. Ya, banyak orang menjadikan saya sebagai Tuhan, saya tidak berani. Coba tanya sama Muhammad. Maka Rasulullah SAW, mereka berkumpul semuanya untuk minta Nabi bersuara menghadap kepada Allah untuk segera ditegakkan pengadilan Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah hakim yang sebenar-benarnya hakim? Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti catatan buku kita ini kita akan buka sendiri. Kata kita, ini buku apa ini? Tidak ada sesuatu pun yang lewat, yang besar maupun yang kecil, semua tercatat di sini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nabi Muhammad langsung sujud di hadapan Allah di bawah arsy lama. Kata Allah, wahai Muhammad kekasihku. Tapi pada saat itu Allah berikan, kata Nabiullah Muhammad, Allah berikan kepada saya ilham untuk memuji Allah yang tidak pernah saya memuji seperti pujian itu. Inilah yang disebut dengan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak engkau ya Muhammad akan bahagia, akan merasa senang atas apa yang aku berikan kepadamu nanti di akhirat, di padang mahsyar. Kata Allah, wahai kekasihku, sudah cukup kamu sujud. Apa yang engkau minta akan aku kabulkan. Kalau kau memberi syafaat, akan aku terima syafaat. Nah, yang bersyukurnya kita sebagai umat Rasulullah. Tapi ingat, nanti akan Allah jauhkan manusia dari umatnya Rasulullah. Kata Nabi, kata malaikat, kata Rasulullah, kenapa engkau jauhkan umatku dariku ya malaikat? Kata malaikat, kamu tidak tahu perbuatan mereka setelah engkau meninggal ya Muhammad. Artinya mereka mengada-ngadakan agama Allah setelah agama ini sempurna, melakukan perbuatan munkarat dalam agama Allah, merupakan membuat bid'ah dalam agama Allah, bid'atul dhalalah. Makanya mereka dijauhkan Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahnu nahtaju bi syafa'atika ya Rasulullah. Berikanlah syafaat kepada kami semua ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, wa kana yub'atsu fi qaumi khassah. Ya, dan adalah nabi-nabi sebelumku itu khusus dikirim, diutus kepada kaum-kaumnya yang khusus. Wa bu'istu ila nasi 'amma, tetapi aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya agama Islam ini untuk semua kalangan.
bukan hanya untuk orang yang beriman saja yang kelihatan soleh. Terus kalau orang yang salah nggak dapat bagian agama ini, tidak boleh. Makanya di majelis ini tidak boleh ada hanya orang-orang soleh aja yang duduk di sini. Semua silahkan duduk di sini. Ya, ini mukanya tampang beriman tanpa tahu lagi, tidak boleh. Karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia. Maka ingat baik-baik, majelis ini untuk semua umat manusia. Mau orang kafir pun datang, mau diskusi agama dengan kita, siapa tahu lewat kita dia dapat hidayah. Masuk Islam, alhamdulillah. Orang yang tidak dapat hidayah, begitu nengok antum yang soleh-soleh, mau ketemu sama gurunya, mau ketemu sama ikhwan-ikhwan yang di sini jamaah, mau belajar di sini terus dia dapat hidayah, itu lebih baik daripada antum menyedekahkan unta yang bunting, kata Nabi. Jadi jangan disekat ini agama karena kepentingan. Ya, Rasulullah itu diutus untuk semua manusia. Maka majelis ini juga dibuat untuk semua manusia. Apa yang kita rasakan, orang lain juga ingin merasakan yang sama. Apa yang kita rasakan nikmat dalam ibadah, itu juga yang dirindukan oleh orang yang hidup di atas dunia ini, pengen merasakan bagaimana nikmat dalam ibadah. Ajarkanlah. Ya. Baik, kembali pembahasan pada bab tayamum. Syarat tayamum. Ini ada beberapa syarat tayamum. Yang pertama, apabila sudah masuk waktu sholat, tidak ketemu air, maka silahkan bertayamum. Tidak ketemu air, aduh, gimana caranya? Jalan keluarnya adalah tayamum. Ya. Tapi bagi orang-orang yang berpenyakit, tidak boleh terkena air, tidak menjadi syarat harus cari air. Ngomong dia ada air tapi dia tak bisa kena air. Seperti siapa? Orang yang berpenyakit kulit, semuanya kudisan misalnya, nggak boleh kena air kata dokter, ya bertayamum. Ya, atau dia waktu subuh kalau dia mau berwudu waktu malam hari, sementara dia menggigil, berapa derajat panas tertinggi manusia? Kalau lagi demam, berapa derajat? 3738 menggigil. Terus antum bilang harus wudu sholat, gimana ya? Tidak boleh. Jangan suruh dia wudu, suruh dia tayamum. Sebab kalau dia wudu itu akan menambah penyakitnya. Jangan dia mati nanti kalau pas kena air. Ya. Caranya bagaimana? Cukup dia bertayamum saja. Ini pernah terjadi pada Amr bin As, sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Al-As. Beliau adalah sahabat Nabi yang membuka kota Syam, daerah Syam. Daerah Syam itu wilayah mau dekat dengan Palestina. Dulu masih dikuasai oleh orang-orang Rum. Ya, Kaisar Heraklius dulu di situ membangun istana. Kemudian ketika dikuasai oleh Islam, berperang berjihad di sana Amr bin As, suatu ketika beliau dalam keadaan demam yang sangat tinggi. Akhirnya beliau bertayamum. Ditanya, disampaikan ini sama Nabi, kata Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu? Saya pada waktu itu sakit ya Rasulullah, itu perang Zatul Salasil. Saya demam ya Rasulullah. Kalau saya berwudu, saya khawatir akan menambah penyakit saya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Nabi dengan tersenyum tanpa berkata apa-apa, artinya beliau sepakat dengan ijtihad. Itu ijtihad yang ditakrir. Tahu takrir? Disetujui oleh Nabi. Jadi hukum ini dari Nabi, sunnah qaulihi, perkataan, wa fi'lihi, perbuatan, wa takririhi, persetujuannya Rasulullah.
Jadi kalau Nabi menyetujui itu berarti sudah masuk hukum dalam Islam. Artinya kalau kita dalam keadaan demam yang tinggi, anak kita demam, jangan suruh berwudu kalau biasanya dia tidak bisa berwudu. Nanti tambah penyakitnya, suruh tayamum saja. Tayamum itu 2 kali pukulan. Ambil, ditiup, atau diginikan, ditiup. Setelah itu yang pertama diusap wajah. Ya. Ambil lagi, tiup sampai ke siku, putar. Sudah, khams. Takbir Allah. Ya. Ya. Tidak perlu menunggu air karena dia memang sakit. Kecuali dia musafir tidak ketemu air atau kemarau tidak ketemu air. Kalau ada pun air, ini yang baik-baik. Kalau dia ada air, tapi air itu hanya bisa digunakan untuk minum. Kalau dia gunakan, dia tidak akan ada air lagi, maka jatuhlah hukum darurat padanya. Dia dibolehkan bertayamum. Paham ya? Oke. Dengan tanah suci yang berdebu, ya, dengan tanah suci. Kalau Imam Syafi'i tidak sah tayamum selain dengan tanah. Sebagian mengatakan sah saja, ya, misalnya dengan batu, ya, atau dinding. Ini kan masih tanah yang dibakar. Ya, tapi kalau kayu yang jadi arang, itu enggak, ya. Kemudian, ya, menghilangkan najis. Berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaklah yang bersih dari najis. Tapi ini menurut pendapat sebagian ulama, menurut pendapat yang lain tidak perlu bersih dari najis. Misalnya dia punya kaki kena tai, ambil saja tanah dioleskan pakai tanah. Karena tanah itu bisa menghilangkan najis. Nggak ada air, siram pakai air gimana? Mau wudu aja tak bisa. Ya, maka ambil tanah, wajulat ardum masjidan wa tahuran. Maka tanah juga itu bisa dijadikan sebagai alat pembersih najis kalau terkena di kaki, di tangan, atau di badan kita. Paham ya? Terus bagaimana dengan yang kena di pakaian kalau kencing? Ya, makanya kalau kencing itu lepaskan aja, jangan sampai terkena kencing. Ya. Okay. Para hadirin sekalian, bagaimana fardu atau rukun tayamum? Pertama, niat. Ya, nawaitu tayammuma istibah di shalah fadlan lillahi ta'ala. Mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku. Ini rukun-rukunnya ya. Kemudian tertib, jangan terbalik. Tangan dulu baru muka, jangan. Muka dulu baru tangan. Ya. Kalau sholat itu kan muka juga dulu baru tangan. Karena tangan di sini sampai siku. Namun ada yang mengatakan bahwa ya sampai di tangan cukup, sampai di pergelangan tangan cukup. Tapi kalau kita menggunakan sampai di situ. Oke. Ada beberapa masalah yang bersangkutan dengan tayamum. Ya. Pertama, orang yang tayamum karena tidak ada air tidak wajib mengulangi sholatnya. Kalau dia, ya, kemudian dalam hal ini sudah mendapatkan air. Ya. Tetapi bagi orang yang junub, kalau dia dapat air, maka wajib untuk dia mandi janabah. Saya ulangi, kalau waktu sholat datang tidak ada air, maka ketika dia sudah menggunakan tayamumnya dengan sholat yang dia kerjakan, sementara masih ada waktu sholat, dia ketemu air, maka tidak wajib dia ulangi sholatnya. Tayamum itu dengan sholat sekali tayamum boleh dia gunakan untuk sholatnya, sudah sah, tak perlu diulang. Ya.
Ada hadis yang berkaitan dengan itu, ya. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safar fa hadratis shalah wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya summa wajada al-ma'a fil waqt fa'ada ahaduhuma salata wal wudu'a wa lam yu'il al-akhar summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala alladhi lam yu'id asabta sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala al-akhir laka al-ajru marratain rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Abu Sa'id al-Khudri berkata, dua orang lelaki pergi lantas tiba waktu sholat safar, mereka dalam keadaan musafir. Kemudian mereka tidak membawa air, tidak menemukan air, habis air mereka, lalu bertayamum dengan debu yang suci. Lalu kemudian mereka melaksanakan sholat dalam keadaan bertayamum. Kemudian fa'ada ahaduhuma sholatu wal wudu. Summa wajada al-ma'a fil waqt. Kemudian mereka menjumpai air dalam waktu sholat masih ada. Sholatnya masih ada, dan mereka jumpai. Misalnya sholat zuhur ini, contoh ini kan. Sholat zuhur masih ada waktunya, belum habis, belum waktu sholat asar. Ya. Maka salah satunya mengulangi sholat dengan wudhu menggunakan air. Salah satu sahabat melakukan sholat dengan berwudhu kembali, dan sholat wajib dia tegakkan. Namun yang lain tidak. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi. Mereka menceritakan permasalahan itu kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholat, sama orang yang tidak mengulangi apa kata Nabi, lam yu'id, ya, asabta sunnata wa ajaztaka salatuka. Allah Ta'ala beliau mengatakan, kamu telah menepati sunnah Rasul dan sholatmu sudah cukup. Artinya sholatnya diterima Allah. Lakal ajru marratain, dan yang tadi mengulangi sholatnya, kata Nabi, kamu mendapatkan 2 pahala. Berarti ya tidak wajib kita mengulang. Di zaman Nabi sudah ada ijtihad. Para sahabat melakukan ijtihad, tapi mereka di zaman Rasulullah solusinya ada. Langsung Rasulullah kasih jalan keluar. Nah, ini semua menjadi pintu ijtihad oleh para sahabat. Di antaranya adalah menulis Al-Quran. Masih ada pintu ijtihad, ya, karena masih hidup sahabat-sahabat Rasulullah. Satu kali satu tayamum boleh dipakai untuk beberapa kali sholat. Satu tayamum itu boleh digunakan untuk beberapa kali sholat, seperti mana wudhu, kecuali kita berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Sama dengan wudhu. Ya. Jadi hukumnya sama dengan demikian pendapat sebagian ulama. Namun yang pendapat yang lain juga ada berpendapat satu kali sholat satu tayamum. Satu kali sholat satu tayamum. Boleh tayamum apabila luka atau karena dalam keadaan sangat dingin. Sebab luka itu termasuk dalam pengertian sakit. Demikian juga bila memakai air ketika sangat dingin, dia akan menjadi sakit. Nah, sudah ceritakan kemarin, ya. Wa an Amr bin al-As annahu lamma bu'itha wa an Jabir qala kharaja fi safarin fa asaba rajulan min hajrun. Ini sudah saya cerita kemarin ini. Fasajau fi ra'si thumma ihtalama fasa'ala ashabuhu hatta jiduna li rukhsatan fi tayammum faqalu ma najidu laka rukhsatan wa tadabbiru 'ala al-ma' fatasala famata
Falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Wa qala qatalahumullahu ala sa'alu id lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul 'ayyi su'alu inna ma kana yakfihi ayatayammama wa ya'siba ala jurhihi thumma yamsa 'alaihi wa yaktisala wa yaktasila sa'ira jasadi. Rawahu Abu. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, kami telah keluar pada suatu perjalanan, kemudian seorang teman kami tertimpa satu batu sampai luka kepalanya. Kemudian dia bermimpi, mimpi basah, mimpi junub. Lantas dia bertanya kepada teman-temannya, adakah kamu beroleh jalan yang memberikan kelonggaran bagiku untuk tayamum? Mereka menjawab, kami tidak mengetahui jalan yang memberimu kelonggaran. Karena mereka tidak paham ini, ya. Sedangkan engkau masih kuasa menggunakan air, karena kepala dibasuh juga sama dia. Kemudian orang itu mandi, karena dia junub, dia mandi. Maka kalau junub dalam keadaan tidak ada air, atau kita terperban misalnya, pantang kena air, jangan kasih kena air, ya, cukup tayamum. Atau kalau hanya sedikit berwudu, tapi nanti saya jelaskan. Ada di sini kalau tayamum menggunakan air bagaimana jalan keluarnya. Kemudian orang itu mandi sehingga menyebabkan dia mati. Sahabat itu mati gara-gara mandi junub pakai air. Padahal kepalanya kena batu, resikonya infeksi. Ya, akhirnya mati. Hal ini pun diceritakan kepada Rasulullah. Mereka mengatakan kepada Nabi begini dan begitu. Nabi marah. Ya, Nabi mengatakan, qatalahumullahu ala sa'alu. Mereka telah membunuhnya. Allah mudah-mudahan akan membunuh mereka karena kesalahan mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Nah, ini persoalannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ahlinya kalau tidak tahu. Cara pasang ban aja kalau tidak tahu salah-salah pasang ban. Ya kan Pak Edir? Tanya sama bagaimana caranya pasang ban. Abang kalau ngechat suruh saya, pasti saya tanya. Fas'alu ahla dzikri. Tanya sama yang tahu. Kalau antum tidak tahu, dalam segi duniawi saja, tanya sama yang paham. Jangan jago-jago, rugi nanti kita. Apalagi soal agama, untuk dunia, untuk akhirat, dunia akhirat. Untuk urusan dunia saja kita mesti tanya sama ahlinya. Pak dokter, ini obatnya apa ya? Ya, obat sakit perut, dia kasih obat sakit kepala. Ya, tabib salah-salah itu. Ya. Makanya ya, jangan juga menjawab kalau kita tidak ahlinya. Nanti salah-salah. Lebih baik wallahu alam. Cuma tanya sama ibu sana. Saya begitu. Antum tengok saya kalau merupiah kan, saya tanya dulu, ini sakit apa? Kalau sakit medis, serahkan sama yang ahlinya. Jangan jago-jago. Oh, ini Pak, antum tidak ada ilmu di sana, ya. Nanti Allah akan tanya kita itu, ya. Allah akan tanya kepada kita atas apa yang kita jelaskan kepada orang lain sementara kita tidak tahu. Ya. Nah, ini penting. Masalah dunia saja kita mesti harus bertanya, apalagi saya tanya sama Mama Mayang, bagaimana cara membuat rambut yang bagus ini? Kan saya mau belajar. Pasti Mama Mayang begini Ustaz. Tapi saya dulu sudah pandai gunting rambut. Saya dulu waktu santri, saya tukang pangkas rambut kawan-kawan yang kena razia rambut-rambutnya panjang waktu nyantri dulu. Saya dapat anu lah, dapat duit lah. Ya, pakai gunting-gunting biasa. Pandai saya dulu. Sekarang sudah lama tidak gunting rambut. Nah, harus belajar. Ya. Karena kalau nggak tahu itu bahaya, ya. Nah, kejadiannya kayak gini, ya. Oh, nggak ada jalan, antum harus mandi itu. Antum harus mandi junub, mau sholat nggak boleh enggak ada jalan. Dia mandi kesian mati, dia kena infeksi. Parah Rasulullah. Kenapa antum nggak tanya tuh? Ya,
Saya kalau berbicara masalah urusan listrik, tanya Bang Cecep. Urusan ngecat, tanya sama Bang Daryono. Urusan bangunan, tanya sama Bang Wanto. Saya tidak malu karena ayatnya itu fas'alu ahla dzikri. Urusan merintis, tanya sama pendekar Lokajaya kita. Macam mana cara merintis ini dong? Ya, Ustaz tak pandai ini. Gini Pak Ustaz. Begitu saya merintis salah-salah. Mending kasih sama ahli. Apalagi tanya masalah pabrik tahu, oh, saya pasti tidak tahu. Maka jangan kalian coba-coba sesuatu yang kalian tidak paham, mau merakit sendiri, mau apa, tidak jadi. Maka agama juga jauh lebih penting, kita tidak boleh sembarangan juga. Itulah gunanya kita belajar. Ya. Nah, tadi saya sudah janji itu. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Shifa'ul ilmi su'al inama kana fikar. Caranya untuk mengobati keraguan itu adalah dengan bertanya. Obat untuk tidak tahu itu tanya, belajar. Nah, obatnya untuk orang yang seperti itu kejadiannya, kata Nabi, cukup dia tayamum. Ya. Dan lukanya dibalut. Ya. Kalaupun dia berwudu, maka di atas balutan itu cukup diusap dengan air. Kalau dia berwudu misalnya, atau dia mandi, yang mandi nih kayak antum ini kena sakit, mandi, nggak usah kasih kena air, cukup di luarnya. Nggak usah juga kita taruh air banyak-banyak terus kita usap banyak, nggak usah. Cukup dibasuh biasa, ambil air. Di luarnya diperbanyak itu, jangan sampai perbanyak juga basah. Cukup saja. Selesai urusan. Ya, demikianlah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberi kepada kalian kemudahan dalam beribadah, bukan menjadikan kalian susah dalam beribadah. Ya, gitu. Oke. Sunat tayamum, baca bismillah. Kita tetap baca bismillah. Kemudian mengembus tanah dari tapak tangan supaya tanah yang di atasnya itu menjadi tipis, kayak tadi saya jelaskan. Diginikan atau diginikan, kemudian ditiup supaya tipis yang di dalamnya ini. Kemudian kita basuh wajah, usap wajah, kemudian tangan 2 kali. Tapi 2 kali kita pukulkan ke tanah. Ya. Setelah itu kita baca doa seperti mana setelah kita wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, tiap-tiap hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Ya. Kemudian ada air, mendapatkan air sebelum sholat, maka batallah tayamum. Sudah masuk waktu sholat, ketemu air, batal tayamum, harus gunakan air. Ya. Tapi bukan karena sakit. Dia ketemu air bukan karena sakit, atau ada air tapi dia sakit, tetap dia bertayamum dan bertayamumnya tidak batal. Apa maksudnya? Ya karena sakit ya, bukan karena tidak menemukan air. Ya. Itu sudah ceritakan tadi. Kata Rasulullah SAW, an Abi Dzar qala, qala Rasulullah SAW, at-turabu kafika wa lam tajid al-ma' 10 sinina fa idza wajadta al-ma' famsil jildaka. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci walaupun engkau tidak mendapatkan air sampai 10 tahun. Tetapi apabila engkau memperoleh air, hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulitmu, artinya berwudu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
hadirin sekalian, jemaat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita menarik ya tentang masalah junub tadi ini ya. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajid al-ma fatamarratu fi as-sa'idi kama tamarratu ad-dabba thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika faqala innama yakfika an taqulu bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masa shimali 'ala al-yamin wa zahira kaffayhi wajhahu muttafaqun alaih wa lam Muslim fi riwayat al-Bukhari wa daraba bi kaffayhi al-ardha wa nafakha fihima thumma masa bihima wajhu wa kaffayhi. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi SAW mengutus aku untuk suatu keperluan. Lantas aku dalam keadaan junub, mimpi basah misalnya, mimpi junub. Lalu aku tidak menjumpai air. Lalu aku pun berguling-guling di atas tanah, seperti mana binatang biawak itu. Dabbah itu seperti biawak, dia berguling-guling. Disangkanya dengan mandi tanah itu, caranya mandi tanah. Ini dia tadi salah. Ya. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW. Aku pun menceritakan hal itu kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya cukup bagimu untuk berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Maksudnya bertayamum. Ya. Kemudian Rasulullah mengumpulkan kedua tangannya di atas tanah. Beliau mengusapkan yang kiri kepada yang kanan, punggung yang kedua tangannya, tapak tangan dan wajahnya. Ya. Jadi dalam teks hadis ini, kalau kita kan sampai ke siku. Kalau teks hadis ini cukup pertama wajah, yang kedua ini kiri sampai di punggung tangan, satu sampai di punggung tangan, sudah selesai. Allahu Akbar. Ini teksnya agak kuat. Makanya mazhab Hanafi, orang Arab itu dia menggunakan teks ini. Kalau kita kan Syafi'iyah, kita sampai di siku. Kalau orang-orang Arab sana, saya melihat ada seorang syekh dulu yang ngajar kepada kami, dia menjelaskan cukup sampai di sini. Dan selesai dengan teks hadis yang ada. Kalau kita kan lain. Tapi tidak apa-apa, ini pendapat ulama. Ya, terserah kita menggunakan yang mana. Mudah-mudahan kedua-duanya sah. Nah, begitu solusi dari apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan hal-hal daruriyah sebagai rukhsah bagi kita, sebagai keringanan bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini. Allah sangat sayang kepada kita sehingga dalam masalah ibadah pun kita tidak diberatkan oleh Allah. Ya, maka salah satu kesyukuran kita sebagai umatnya Rasulullah. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan, pembahasan masalah bab tayamum ini sudah selesai. Sudah 2 kali kita bahas. Ya, makanya saya ulangi kembali ketegasan saya yang saya sampaikan di malam Selasa yang lalu bahwa jangan pernah ada dalam pikiran kita, tidak usah belajar fikih, salah. Itu salah. Bagaimana cara kita berwudu yang benar? Bagaimana kita mandi janabah? Sudah diamalkan mandi janabah yang saya ajarkan? Sudah. Kalau itu sudah kita amalkan, insya Allah sempurnalah ibadah kita, zahiran wa batinan. Cara wudu kita sempurna, ya, cara bersuci kita sempurna, cara ibadah kita sempurna, insya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Ya, Innallaha thayyib, la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah itu maha thayyib, maha baik, dan tak akan menerima sesuatu kecuali dari yang baik. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya seputaran ini, saya persilakan. Apa baru? Tanya. Ada yang belum jelas terkait dengan penjelasan saya persilakan. Langsung biasanya izin dari saya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Tuan Guru, terkait yang sudah bertayamum, sudah selesai dulu tayamum ini ya. Tapi ketika ketemu air itu batal ya. Maksudnya kalau kita kecipratan tanah air atau kena tiba-tiba kena hujan gitu. Sudah kayak Tuan Guru bilang tadi. Oh iya. Nah, Bukan batal karena najis dia. Batalnya karena sudah ketemu dengan air. sudah ketemu dengan air. Sudah ketemu dengan air. Dia masuk waktu. Ketika mau masuk sholat, dia ketemu dengan air, maka dia harus berwudu. Berwudu gitu. Berwudu. Tapi kalau dia sudah sholat, ini sebelum sholat lah ya. Ya bang ya, ini sebelum sholat. Tapi kalau dia sudah sholat dengan menggunakan tayamum tadi, ya tidak masalah. Tapi kalau dia mau mengulang, dia tetap dapat 2 pahala. Misalnya, saya ulang lagi lah, baru dapat air, tidak biasa, tidak wudu kalau mau sholat, ya mau. Ya. Tapi kalau misalnya dia belum sholat, ketemu air, maka tayamumnya batal. Ya, paham Pak? Bang Nofri paham? Paham. Ya maksudnya itu ketemu air itu cuma kita lihat batal gitu, tanpa harus menyentuh air itu misalkan gitu. Maksudnya ketemu air itu dilihat atau kena cipratan air. Maksudnya kita gunakan berwudu. Maksudnya Bang Samsul, kalau sudah ketemu air itu maksudnya kita harus berwudu. Artinya tayamum tadi batal dengan mestinya kita berwudu. Gitu maksudnya. Ya. Itu pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi kita paham. Jelas. Ya, jelas. Artinya jelasan yang kedua adalah kalau belum sholat. Tapi kalau sudah sholat, ketemu air, ya tidak usah diulang sholatnya. Kalaupun kita memaksakan diri mau mengulang, ya dapat kita paham. Ya, oke, silakan. Ini kan dulu pernah juga saya tengok di rumah sakit, si pasien ini nggak bisa menggapai dinding itu, dia minta transfer itu dulu, transfer. Di apa kita yang sehat bisa dicantum ke tangan itu apa boleh apa? Gimana? Tangan orang lain. Nah, tangan orang lain bisa ke dinding, nanti ditransfer ini apa ditempel nah dia untuk turun. Iya. Dia hanya apa? Maksudnya tosan. Baring ya, baring itu kan. Tolong itu ambil debu katanya kan. Buat sehat ambil debu, nanti kirim ke tangannya itu ditempel itu. Tidak untuk Oh gitu ya. Yang tukang jaganya itu dia. atau di dia boleh apa? Selimut itu boleh pakai tayamum tahu. Selimut. Ada debunya tak? Saya pernah lihat dia ditransfer dengan sehat ambil di sini, nanti diusap ini sakit itu. Dia tetap yang bertayamum. Iya. Dia ambilkan baru dia tayamumkan gitu. Dia ambil tanahnya baru dia tayamum. Tanahnya di tangannya orang itu diambilnya. Iya, dari tangan orang itu. Oh gitu. Nah, tapi ke dinding aja dia yang Ke dinding sini. Nah, tempelnya sakit. Sambung tangan. Sambung tangan. Iya, ya, kontemporer juga ini ya. Maksudnya Yang sakit tuh nggak bisa. nggak bisa bergerak ya. Bergerak ada tulang apa namanya doang. Karena dia terbaring ya, tidak bisa apa-apa ini ya. Kalau dalam kondisi seperti itu tidak apa-apa, darurat kan. Jadi diambilkan sama yang lain, tempelkan ke dinding, dia ambil tangan orang itu untuk dia usap mukanya, gitu kan. Terus diambil lagi diusap tangan, dia sholat. Ya kalau kita tidak apa-apa, dalam kondisi darurat. Ya. Karena menurut saya Pak, kenapa nggak pakai cleaning aja yang dekat, pokoknya harus ke dinding ya. Karena ini batu. Yang disebutkan kan turok. Turok itu bumi, julatil ardh. Bumi berarti yang berkaitan dengan bumi, tanah berarti maksudnya. Nah, dinding ini kan dari tanah ya, semen, ya kan, bata, ini dari tanah, batu. Maka sebagian ulama Maliki, Hambali, Hanafi itu membolehkan dari batu, ditempelkan tanah ke batu, tidak harus dari tanah.
Syafi'i, beliau mengharuskan di tanah atau debu, ambil debu di satu tempat, di apa namanya, kayak gini lah, letak debu, taruh di atasnya. Lebih afdol gitu. Lebih afdol gitu. Bawa aja di apa, di tempat baru pakai atau bersuci. Ya. Pawan tuh ada? Terkait tadi sama yang saya bilang kan harus ngedinding batu tanah juga. Misalnya ada yang dipaskan ke kain ada penyeraan coknya itu. Itu Tempat duduk ya. Memang ada yang membolehkan karena kemungkinan ada debu yang menempel di situ. Tapi kalau AC saya ragu. Kayak pesawat ya. Kadang-kadang saya ragu karena apa iya masuk debu di situ kan? Tiap hari bisa Setiap hari disedot itu. Makanya di pesawat itu, Vakum ya. iya, di pesawat itu kami biasa dikasih semprot, ya, selalu. Tuh kami perjalanan haji itu perjalanan umroh naik Malaysia Airlines itu pakai semprot spray untuk tangan, apa untuk wudhu. Tapi itu secukupnya. Yang semprotan hand sanitizer Iya. gitu ya. Jadi banyakin tuh, jadi untuk tangan semuanya, ambil tamu sedikit, kumur-kumur langsung hidung, kan sekali aja itu. Habis itu wajah, baru ambil lagi tanah, udah. Nabi aja dia berwudu hanya 1 gelas aqua. Dia pakai berwudu 1 gelas aqua. Iya kalau kita berpikir Indonesia banyak air kan, Iya. tapi kalau di padang pasir pasti hemat air, ya kan? Maka karena agama Islam ini kan rahmatan lil alamin ya, tidak hanya orang Indonesia, tapi orang di Afrika kasihan yang kesulitan air. Mereka cukup dengan air 1 gelas berwudu bisa. Nabi udah contohkan caranya. Demikianlah agama kita yang rahmatan lil alamin. Jadi jangan kita melihat Indonesia banyak air, orang Afrika. Mereka orang Islam juga kan, mau menunaikan sholat. Solusinya apa bagi mereka? Itulah solusi yang diberikan. Subhanallah, indahnya Islam ini. Ada orang sakit kayak bangkus jangan kasih kena air itu, kasih perban saja. Kalau mau wudhu biasa, pas di air, ya tidak usah. Ambil aja es sedikit yang tidak kena perban, cukup di gini, pas di perbannya, biar aja. Ya, kalau pas Bang Mayang demam, mimpi basah, demam menggigil, nggak bisa wudhu misalnya. Dan ini fitrah kan? Maka bertayamum saja. Ya, udah habis itu Allah. Itu selesai. Ya, insyaallah. Subhanallah. Ada lagi pertanyaan? Bang Reza biasa bertanya ini. Iya. Silakan. Ini pasti saya nggak mau Pak. Tentang yang membatalkan puasa, membatalkan wudhu Pak. Itu apakah setelah kita berwudhu, misalnya kita nyenggol istri kita, itu apakah batal atau tidak? Nah, di sini bagus. Tadi aja pembahasannya awal bisa ya. Ayat ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, lamastum nisa itu adalah memang bersentuhan. Ini mazhab Syafi'i. Tanpa ada sekat yang membatasi. Itu sudah batal. Pendapat Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana dengan kondisi orang yang tawaf haji? Tawaf itu tidak bisa dielakkan. Saking padatnya orang, pasti bersentuhan. Orang tawaf. Maka mazhab di sana yang dimaksud adalah masuknya benang ke dalam lubang jarum. Itu baru batal. Nah, dalam salah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah kalau tidak salah ya, nanti kita cek lagi. Yang dimaksud batal adalah ketika bersentuhan dan ada keinginan, itu batal.
atau bercumbu, itu batal. Walaupun tidak masukkan benang ke dalam lubang jarum. Ini perbedaan pendapat. Jadi kalau kita di Indonesia ya menggunakan mazhab Syafi'i, ya jangan sampai bersentuhan ya sama wanita. Amin ya. Tapi kalau sama istri gimana Pak Ustaz? Sama juga. Kalau ambil mazhab Syafi'i, ya. Kalau ambil mazhab Syafi'i, jadi sama hukumnya dengan tayamum. Ya. Tapi kalau kita lagi tawaf, tawaf ke sana, ya sudah pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Orang berkerumun banyak orang itu gimana? Istri pun saya pegang, nanti lepas dipegang sama orang lain. Gak kacau kan? Kena dari saya. Pasti saya dorong kan, kalau berdosa-dosakan, apalagi kalau haji, masya Allah. Umroh itu betul-betul orang besar-besar ya Allah. Di ketiak dia gitu. Bikin tuh orang ini. Oh, walaupun begitu ya terpaksa kita peluklah istri kita. Ya kan? Lagi-lagi. Masya Allah. Gimana lagi? Ya. Kadang-kadang bersentuhan juga saya kadang-kadang dengan ibu-ibu yang lewat. Karena kalau sudah masuk dekat dengan Hajarul Aswad itu la haula wala quwwata illa billah. Manusia itu kayak air itu. Makanya saya kalau sudah dikasih saya jauhkan istri. Ya. Jangan sampai masuk di lingkaran dekat dengan Hajarul Aswad itu. Sesak napas kita, Pak. Karena banyaknya orang besar-besar semuanya. Ya. Kalau ada orang yang jahat hatinya itu macam-macam aja ulahnya. Ya, macam aja ulah. Makanya saya agak jauh kalau sudah dekat-dekat. Ya, kita bergeser. Yang lain pun juga, yang satu kelompok dengan yang satu grup dengan saya, kita menjauh, kita selesaikan aja kita punya umroh dulu. Ya. Gitu Pak. Ya. Oke Bang. Silakan. Mengenai kita bertayamum itu, apa ada radiusnya enggak untuk pencarian airnya tuh? Taruh misalkan kita di posisi di 16 gitu kan, memang tak ada air di sini kan, tapi mungkin di sekitaran keluar dari 16 ada gitu kan, atau kita di suatu tempat gitu kan. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali dari Bang Mama. Kalau misalnya kita masih bisa mencari tempat yang lain, kita harus berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak sama sekali, baru kita jalan satu-satunya darurat. Selagi masih kita melangkah untuk bisa nyari air, maka kita harus mencari air dulu. Cari dulu air. Ya, jangan langsung. Ini bukan sakit ya. Kalau sakit mau dia dapat air atau tidak dapat air, tetap dia tayamum. Tapi kalau dia sehat, masih bisa dia cari air, dia mesti cari air. Oke. Atau misalnya dia di padang pasir, ya, kemudian dia tidak ketemu sama air, ada air yang dia pakai untuk minum saja, ada air ini memang, tapi air itu hanya bisa digunakan untuk minum. Kalau dia pakai untuk berwudu, maka bisa bahaya bagi diri dia, maka dia boleh bertayamum. Gitu. Ada air nih satu apa namanya? Satu termos lah. Tapi ini untuk perjalanan 1 hari atau perjalanan 2 hari. Oh nggak bisa ini kalau saya pakai berwudu, nggak ada air, mati saya. Padang pasir misalnya ini kan, ya jangan gunakan untuk berwudu, tayamum saja karena air ini untuk kehidupan. Allah itu anukan ke sana. Oke, ya Bang ya. Ada Abang Mayang. Nah. Bagaimana dengan orang yang kepalanya kudisan? Apakah dia harus berwudu? Saya dia kudisan semuanya. Dia kalau kena air, nanti kalau kena air gimana Pak Ustaz?
Kalau dia masih bisa berwudu, wudu, tapi untuk di depan cukup syarat saja. Syarat saja di sini. Dia pakai. Jangan diusap seperti biasa kita kalau sehat sama nah, tidak usah. Cukup syarat. Jadi nggak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Cukup syarat. Ya. Karena kudisnya bisa lebih berbahaya kalau kena air nanti. Oke. Pak Muksin, biasanya Pak Muksin juga bertanya juga. Dan jawab semacam. Oh, Haidir? Aman. Nih? Sudah. Bang? Sudah cukup. Pak Daryono? Sudah cukup. Baik. Alhamdulillah pembahasan bab tayamum sudah selesai kita kerjakan. Insyaallah nanti ke depan kita akan membahas yang lainnya. Ya. Di sini pembahasan kan depan itu mau bab haid pula. Pembahasan bab haid di pekan depan. Insyaallah mudah-mudahan ya semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya dalam beramal ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.